Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kamis Manis. Saya kembali sapa Anda. Hari ini kita ada di kalender ke-11 ya, di bulan Mei 2023. Apa kabarnya pemirsa Doho TV? Semoga Anda tetap sehat, tetap semangat, dan lanjut aktivitas. Meskipun masih Syawal begitu ya, katanya banyak yang syawalan begitu. Hari ini mungkin banyak yang puasa sunnah ya. Semoga semua ibadah kita mendatangkan keberkahan dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baik, hari ini hari Kamis, mungkin ini juga sudah ditunggu-tunggu oleh keluarga besar dari Paguyuban Alumni SMA Negeri 1 Kota Kediri atau Palem Turi. Ya memang sedikit lama menghilang begitu, kita tapping maksudnya tayang ulang terus begitu ya, tapi tidak apa-apa. Kali ini kita penuhi kerinduan pemirsa, kita sapa langsung dari Studio Doho TV. Sudah ada narasumber yang dihadirkan dari Palem Turi untuk berbagi kisah sukses. Saya langsung sapa, ini ada Mbak Dian Ratnawati. Halo. Iya, halo Mbak. Kabar baik, sehat? Alhamdulillah baik. Ketemu terakhir pada saat reuni ya. Iya, kemarin acara halal bihalal. Oh ya, sorry, halal bihalal. Iya. Terus reuni akbar juga ya sepertinya. Iya, sekalian reuni. Iya, keren sekali kemasannya. Jadi ada UMKM berjajar gitu. Dan kebetulan Mbak Dian ini sapaan akrabnya begitu ya, Mbak Iya. Dian Ratnawati. Mbak Dian ini adalah alumni dari angkatan tahun 2005. Iya, betul. 2005. Masih fresh dengan banyak karyanya tentunya. Dan kemarin langsung ketiban sampur ibaratnya di kepanitiaan. Jadi apa Mbak Dian? Kebetulan kemarin saya dipercaya sebagai bendahara satu. Yang pegang duit langsung ya. Aduh, tentunya itu juga pengalaman yang sangat mengesankan gitu. Boleh Betul. cerita sedikit tentang bagaimana kemarin berproses dengan yang namanya halal bihalal lintas angkatan gitu ya? Iya. Acara Palem Turi ya mungkin sangat luar biasa dan kemarin sangat berkesan sekali buat saya. Bagaimana selain saya itu sebagai bendahara satu, kemarin juga ditunjuk sebagai koordinator sponsor. Jadi ya untuk pendanaan kemarin kita mencari sponsor juga untuk sekalian mempromosikan produk-produk mereka baik dari UMKM yang dari intern maupun ekstern. Itu agak kerja keras juga ya sepertinya. Ya, Persiapan berapa lama tuh? kita mungkin sekitar 3 minggu sebelumnya itu sudah kita jalan ya. Kita datang ke tempat-tempat mungkin yang kita utamakan untuk yang alumni SMA 1 yang tentunya banyak sekali yang punya usaha di Kediri. Kita datangi, kita ajak kerjasama untuk menjadi sponsor. Dan rata-rata gimana responnya ketika itu kan tidak semua ya, kadang-kadang kita juga dihadapkan dengan mereka yang ogah-ogahan atau enggan begitu ya? Iya betul, jadi kemarin mungkin ada kendalanya karena waktu. Jadi halal bihalal kan dilaksanakan setelah hari raya, mungkin untuk pelaku-pelaku usaha masih banyak yang karyawannya libur. Betul. Tetapi mereka banyak juga yang tetap support karena mereka tahu acara di Palem Turi pasti besar dan meriah. Jadi sebagian besar juga ya alhamdulillah. Berapa ya, sekitar berapa kemarin yang hadir terlapor, kan ada buku tamu juga ya? Yang hadir untuk halal bihalal. Iya. Iya kemarin sekitar 1000-an ada. Wow, ya. 1000-an ada. Keren. Ya. Lintas angkatan. Baik. Itu juga ada keseruan tersendiri ketika harus membaur dengan lintas angkatan itu. Kemudian ada tampilan banyak booth UMKM yang mereka rata-rata adalah Palem Turi itu sendiri ya Pak ya? Iya, ada yang dari Palem Turi maupun dari lembaga-lembaga lain. Oh gitu. Iya. Seru. Aduh. Saya juga itu padahal juga hari keempat ya kalau tidak salah ya pelaksanaannya dari Lebaran tuh ya. Iya. Dan keren sekali, mungkin ini juga bisa ditiru oleh yang lain begitu. Bagaimana perhelatan akbar yang melibatkan lintas angkatan, tapi sepertinya sayak begitu, guyup mereka untuk bisa mensupport acara itu, tidak hanya meriah tapi juga jadi ajang silaturahim itu yang terbaik tentunya ya Mbak ya. Iya, betul. Selamat sukses untuk acara yang kemarin, hebat menurut saya karena kami dari tim liputan Doho TV juga diundang. Waduh, jadi terus berlanjut begitu kerjasama kita ya. Iya. Dan Mbak Dian ini
juga alumni tahun 2005. Kalau kita flashback sebentar ya, cerita-cerita nih SMA 1 di tahun 2005 seperti apa, bagaimana pada saat itu? 2005 waktu itu memang masa-masa SMA itu sangat berkesan ya Mbak Yuni ya. Ya, pasti abu-abu putih terkenang meskipun cuma 3 tahun ya. Iya betul. Tapi yang menurut saya paling berkesan itu saya pernah nggak pakai dasi. Jadi kalau pagi itu ada seperti apa ya Mbak, zaman dulu cegatan apa ya namanya. Jadi kita diteliti mana inspeksi dari pihak sekolah maksudnya. Iya, tidak pakai ikat pinggang atau tidak pakai dasi waktu itu. Jadi jadi atribut harus lengkap begitu. Lengkap waktu itu ada. Jadi biasanya ndak ada, tiba-tiba ada. Nah, kita kan nggak siap, kadang nggak pakai dasi, kadang nggak pakai ikat pinggang, dan kita ndak ada bocoran kalau mau ada inspeksi itu tadi ya. Betul. Akhirnya kena lah, nggak pakai dasi. Saya disuruh berjajar di depan kelas, jadi nggak boleh masuk kelas dulu. Jadi kita kena hukum dulu. Ya? Iya, jadi mungkin itu untuk melatih kedisiplinan kita ya Mbak Yuni ya. Betul. Terus dihukum, keinget ya ini seumur hidup. Iya, saya ingat kalau dihukum Pada akhirnya apa hikmah yang bisa diambil setelah itu? Iya, akhirnya ya mau nggak mau ada inspeksi, nggak ada inspeksi ya saya tertib pakaiin. Itu berlaku untuk semua ya Mbak ya? Untuk semua. Jadi ketika masuk ke area sekolah, tiba-tiba ada guru yang berjejer dan di stop satu-satu, diteliti mulai dari atas bagaimana rambutnya panjang atau enggak untuk yang laki-laki, lalu bagaimana pakai dasi enggak, pakai ikat pinggang enggak, kayak gitu. Militer bener ya. Iya, betul. Tapi mungkin itu sesuatu yang juga hari ini jarang kita temui, meskipun iya mungkin juga temporari begitu ya. Melihat bagaimana sebuah sikap disiplin itu harus ditularkan mulai dari lingkungan sekolah ya, dibentuk, di-create begitu, sehingga pada saat kita sudah keluar seperti sekarang, kebiasaan disiplin itu sendiri akan terlatih gitu ya Mbak. Kira-kira tujuannya seperti intinya itu. Yang paling diingat itu ya. Iya. 2005, baik. Kalau 2005 semua udah settle ya, tidak ada terlihat bangunan baru seperti yang kemarin. Berapa lama tidak datang ke sekolah dari 2005 lulus? Kalau reuni akbar sepertinya saya selalu datang. Ya, cuma jadi kalau dari dibanding yang sekarang, di belakang ada pendopo, ada parkiran belakang, dulu nggak ada Mbak Yuni. Oh gitu. Nggak ada. Jadi masih dulu apa nih? Masih lapangan gitu kah? Rawa. Oh. Iya, dulu masih rawa yang di belakang. Jadi kalau musim penghujan sering banjir, kita libur. Kalau pas ya ruang kelas di belakang masih banjir. Masih ngalami ya di 2005 seperti itu ya? Masih. Jadi saya masuknya 2002 ya berarti Mbak ya? Iya. 2005 saya lulus. Gitu. Nah, jadi masih mengalami lah. Suasana kebanjiran, jadi terpaksa diliburkan begitu, masih sangat mengalami ya. Iya. Aduh, jadi itu terkenang juga pastinya. Terkenang. Tapi kalau melihat perubahan hari ini seperti itu, ada apa tadi? Parkir, ada sepertinya ada set pendopo ya itu namanya, seperti panggung begitu kan ya. Biasa kita kemarin laksanakan di situ, tapi sedikit beda. Tahun kemarin dilakukan dengan panggung tersendiri gitu. Ada maksud mungkin ya? Iya. Jadi yang untuk halal bihalal kemarin ya memang di settingnya untuk kita berpikirnya di belakang itu sangat rindang. Di daerah parkir itu ada pohon besar yang sangat rindang. Dan memang iya ya. Iya, sejuk di bawah situ. Jadi bisa kita manfaatkan untuk pesta kebun sambil bertemu teman lama. Ala-ala begitu ya. Ala-ala, jadi gayeng lah ya. Ya betul. Jadi inilah lebih beda aja dari tahun kemarin ya Mbak ya. Tetap di belakang tapi sedikit berbeda. Digeser ke tempat yang rindang, yang mungkin lebih nyaman untuk digunakan berlama-lama dengan teman ya. Saya sepakat dengan itu karena di tahun sebelumnya mungkin banyak koreksi ya dari hasil evaluasi juga dari Kang Mas Bakyu yang mungkin pernah mengelola atau memanage acara, dan faktanya sukses begitu. Jadi berkesan ya belajar di SMA 1.
Berkesan. Apa karena dulu apa IPA atau IPS nih Mbak Dian? Dulu saya IPS. IPS ya. Iya. Kemudian setelah dari SMA 1 alih jenjang kemana tuh? Saya IPS, tapi saya tetap dulu ada les ya Mbak ya, IPC. Jadi saya IPA dan IPS dulu kayak gitu. Jadi untuk saya tes ke Akper, sepertinya saya sudah menguasai juga yang sedikit-sedikit yang IPA. Oh gitu. Iya, ada dulu IPC. IPC namanya ya. Iya, jadi gitu. IPS tapi ada juga pelajaran IPA-nya. IPA-nya. Ya. Terus lanjut ke Akper pada saat itu. Saat itu iya saya lanjut ke Akper. Di kota, di dalam kota atau di luar kota? Tetap saya cinta Kediri. Oh, mantap. Jadi Kediri aja. Udah linear aja ya. Iya, sampai bekerja pun saya di Kediri. Oh ya. Iya. Belum pernah mencoba ke daerah lain ya? Belum. Ya, Kalau saking untuk cintanya sama Kediri. Nah, ya. betul. Dan memang kalau membangun di daerah sendiri itu rasanya juga satu kebanggaan ya, ada Iya, prestis di sana. Iya. Baik. Jadi Akper ya, 3 Jadi tahun. Akper, iya, Akper 3 tahun. Dan setelah itu lanjut saya bekerja dulu. Saya 10 tahun Mbak jadi karyawan di rumah sakit. Awal lulus itu saya dikasih Bunda Pare. Lanjut saya jadi di gudang garam di tim kesehatannya poliklinik, nakes di PT Gudang Garam. Ya. Setelah itu saya ada perubahan manajemen di Gudang Garam. Saya 7 tahun di Gudang Garam. Ya. Saya pindah ke Rumah Sakit Bayangkara. Oke. Tapi dari 2015 saya sudah mengikuti pelatihan. Jadi kenyang ya, ada background pengalaman itu ya. Betul. Baik. Jadi ketika ada perubahan manajemen di perusahaan saya bekerja, mungkin saya berpikiran sepertinya saya harus punya keterampilan lain. Oh gitu. Jika sewaktu-waktu ada seperti pengurangan karyawan, ya, dulu awal-awal sedia awal payung sebelum hujan betul, gitu ya. Lalu ya itulah saya mengikuti berbagai pelatihan. Terus setelah dari Bayangkara saya buka usaha yang saat ini saya jalankan itu. Waduh. Jadi sekarang ini untuk sekedar background saja ya, Mbak Dian ini adalah owner dari di Baby Kids and Mom Spa Kediri. Betul. Siapa yang sering lewat di daerah Ngampel, kemudian ada juga di daerah Baluwerti pasti tahu ini karena gede banget bannernya begitu ya. Iya. Dan ini sudah sangat dikenal familiar oleh masyarakat Kediri sebagai salah satu tujuan untuk spa begitu ya. Iya, Tapi kalau melihat dari background yang lainnya itu Ketua ASTI atau Asosiasi Spa Terapis Indonesia untuk DPC Kediri, berarti ini benar-benar konsisten, benar-benar ingin fokus di dunia perspaan ini. Iya, begitu kah? Bagaimana tuh Mbak Dian? Iya, jadi memang dari sejak 2015 kan saya sudah mulai wirawiri untuk pelatihan spa, massage dan sebagainya sampai ke Surabaya, sampai saya mengurus perizinan. Nah, dari situ mungkin dari pihak Surabaya menginginkan perpanjangan tangan untuk ASTI di Kediri kan belum ada. Ya, jadi, ASTI, Asosiasi Spa Terapis Indonesia ya. Ya, jadi kalau untuk mengurus izin spa tidak usah jauh-jauh ke Surabaya, mungkin perpanjangan tangan lewat saya bisa. Oh, bisa. Ya, nanti keren. kita sampaikan. Emang di Kediri DPC ya penyebutannya, Dewan Pimpinan Cabang begitu ya. Iya. Itu banyakkah bisnis spa bayi ini? Kalau untuk ASTI kita membawahi naungan spa. Jadi tidak hanya untuk baby. Jadi spa keseluruhan. Secara kan banyak umum. Ya. Termasuk pijat-pijat urut itu juga kah, Mbak? Itu nanti berbeda. Kalau spa mungkin yang ada kriterianya yang seperti ada bathtubnya dan sebagainya. Jadi kelasnya beda ya? Iya, yang seperti itu nanti di bawah naungan kita, tapi spesifikasinya terapisnya. Oke, terapis ya, beda lagi nanti. Oke, itu sekilas tentang Mbak Dian Ratnawati yang memang oleh Palem Turi hari ini dihadirkan untuk menyampaikan kemarin acara halal bihalal itu bisa terselenggara dengan baik, dan juga bagaimana ada background lain yang ternyata alumni nih
ada yang hari ini memilih untuk tidak hijrah kemana-mana alias di kampung halaman saja. Dan lihat bagaimana hasilnya hari ini, ada karya spa baby dan juga untuk ibunya yang sudah bisa membawa nama harum kota Kediri. Pastinya di luar daerah juga karena udah ini ya, udah merasa cocok begitu, banyak yang datang juga ya ke tempatnya Mbak Dian. Banyak sekali, jadi dari area Tulungagung, Nganjuk, Kediri sekitarnya banyak pelanggan ya berarti. Banyak. Customer tuh memang nggak salah pilih kok Mbak. Biasanya mereka tuh yang dicari pasti pelayanan ya. Iya betul. Baik. Nah, kita flashback lagi nih ke acara bagaimana serunya Mbak Dian dan kawan-kawan yang tergabung dalam kepanitiaan halal bihalal kemarin ya. Kita akan lihat slide-nya berikut ini dalam beberapa bingkai foto yang sudah dikirimkan untuk saya. Kita bisa di paruh layar, nanti boleh dikomentari ya Mbak ya. Ada beberapa foto nih yang terkait dengan acara halal bihalal. Halal bihalal. Saya jumbo. Sama reuni. Iya. Tapi kalau reuni biasanya ambilnya akhir tahun ya kalau nggak salah ya Mbak. Iya, Desember biasanya. Ya. Oke, boleh ditampilkan foto-foto dari Mbak Dian yang kemarin bertugas. Nah, ini dia. Dibantu penjelasannya apa nih? Kalau ini dengan teman-teman alumni 2005 ini, Mbak. Khusus ya. Ya. Kita bertemu di sana bersama. Masih akrab, masih gayeng begitu? Masih sering ketemu, intensitas biasa berapa kali sekali? Saya lihat ada wajah yang saya kenal di situ banyak juga tuh, ada Mbak Yuni ya? Ada. Ya. Mbak Iswahyuni yang mua itu ya. Betul, mua betul. Oh ya, baik. Tuh orang kok ada di mana-mana ya. Iya. Biasanya begitu ya. Kita nanti bisa ketemu di lain tempat lagi. Kok ada Mbak Dian ya? Iya, betul. Oke. Jadi tahun angkatan 2005 masih guyup gitu. Masih dan merapatnya ke Palung Turi. Kayaknya Palung Turi ideal ya untuk dijadikan payung keluarga besar dari Ikatan Alumni ini ya. Betul. Bagaimana Mbak Yu dan Kang Mas, mereka merespon adik kelas tuh kayak gimana tuh Mbak? Kita kan tahu ada nama Mbak Elo, Mas Wahab lah, Mbak Rini, yang nama-nama yang senior tapi masih berasa sepantaran. Iya betul. Nah, gimana mereka? Jadi meskipun jarak kita mungkin jauh ya, tapi kita sangat akrab dengan Kang Mas, Mbak Yu yang ada di atas kita. Jadi mereka merangkul kita seperti adiknya sendiri. Gitu, jadi seperti itu yang akan menambah keakraban kita. Nyaman pada akhirnya. Nyaman ya. Nggak kaget kemarin tunjuk jadi panitia? Anda juga sih. Udah siap aja. Siap aja, dijalani aja. Apalagi. Baik, next foto bisa ditampilkan. Jadi kegiatan yang mungkin, nah ini lagi ketua panitia yang paling ujung kiri ya? Iya betul. Mas, siapa tuh Mas Adit ya? Mas Alfian ya. Alfian, ini ya. Ini Pak Ketua kita ini. Sukses gelaran Akbar Halal Bihalal pada 1444 Hijriah kemarin. Mereka adalah tim solidnya gitu. Betul. Ya. Excited nggak ngerasakan itu kan juga lintas angkatan juga ya timnya ya. Mereka angkatan. Gimana? Saya begitukah atau mungkin pasti ada ria-ria kendala ya di dalamnya ya? Ada kendala ya sedikit-sedikit tapi ya tetap kita bisa atasi dan berjalan lancar gitu ya Mbak ya. Tetap the show must go on gitu katanya. Oke. Yang lain, foto yang lain boleh ditampilkan lagi. Saya lihat kalau melihat dari beberapa dokumentasi yang di-share. Nah ini dia. Pas apa nih? Ini ada Mbak Lia ya. Siapa nih yang pakai kerudung hitam? Ini Mbak Ayu. Mbak Ayu ya. Nah ini waktu ulang tahun kemarin ya, ulang tahun. Backgroundnya udah beda lagi. Nih. Oke, jadi ini ultahnya acara ya berarti. Ultah acara. Oke, next yang lain nanti kita bisa ulas lagi khusus untuk di spa-nya. Apakah ada foto lagi yang bisa ditampilkan? Sepertinya di ruangan itu tadi ada ya, yang di ruangan duduk di sofa biru. Kemudian juga kelihatan ada aktivitas di dalamnya gitu. Oke, nanti boleh kita ulas dan ditampilkan lagi. Dan kalau melihat dari aktivitas yang hari ini dilakoni oleh seorang Mbak Dian, enjoy aja ya, menikmati ya?
Enjoy aja, kita jalani aja. Keluarga mendukung? Mendukung sekali. Artinya kan juga otomatis kalau punya usaha sendiri harus lebih fokus ya. Iya betul. Apalagi ada 2 tempat nih. Iya. Warawiri. Betul. Tapi tetap ya kita bisa bagi waktu, keluarga juga mendukung. Ya tetap jalan Berapa aja. karyawan tuh Mbak untuk satu rumah spa yang di Ngampel dulu ya? Kita 2 tempat itu total ada 30 karyawan. Wow, betul-betul membuka lapangan kerja ya. Betul. Yang awalnya karyawan. Oh iya, yang awalnya saya karyawan. Itu yang harus kita bagi untuk pemirsa DoTV Mbak. Jadi jangan sampai merasa berkecil hati ketika hari ini apalagi ada pengurangan karyawan terdampak salah satunya itu. Tips dari seorang Mbak Dian ini bisa kita coba ya. Ya itu tadi, gali potensi kita. Oke. Ya gali, jadi kenali diri kita passionnya di mana, kita sukanya, hobinya di mana. Mungkin nanti bisa kita kembangkan dengan pelatihan-pelatihan seperti itu, kita latih, itu bisa nanti dapat ilmunya, udah ilmu. eksekusi praktek aja gitu ya Mbak. Iya betul. Keren. Kita bisa lanjutkan bagaimana tips sukses dari seorang Mbak Dian, alumni SMA Negeri 1 Kota Kediri dari tahun angkatan 2005 yang juga hari ini sukses untuk memiliki rumah spa bayi dan juga ibu. Kita akan simak bagaimana ulasannya tentunya setelah jeda iklan berikut. Tunggu saya saat lagi. Toko Sarana Medika Utama beralamat di Jalan Maijan Panjaitan nomor 1 RT 4 RW 3 Bangsal Pesantren Kota Kediri atau depan Rumah Sakit Baptis Kediri. Telepon 085 335 017 009. Menyediakan kursi roda listrik roda 3 dan 4 untuk kebutuhan khusus atau cacat. Kita lanjutkan kembali serunya bincang di siang hari ini dengan bosnya Spa Bayi sekaligus juga alumni dari SMA Negeri 1 Kota Kediri. Dari Palem Turi menyodorkan beliau ini Mbak Dian yang diharapkan bisa berbagi kisah sukses. Banyak hal yang mungkin sudah kita lampaui dalam perjalanan ke belakang kemarin. Ada kisah duka, ada kisah suka gitu. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi setiap perubahan itu dengan semangat juang. Nah, kira-kira itu yang saya tangkap di awal tadi ketika Mbak Dian hadir dengan tema menggali potensi diri menuju kesuksesan. Jadi karyawan pernah, ya kan? Kemudian pernah nganggur nggak Mbak? Pertanyaannya gitu Mbak Dian. Kebetulan kok belum pernah. Jangan sampai ya. Karena nggak hilang passion untuk terus berkarya itu tadi ya. Iya. Kadang kan ada yang putus asa. Pernah nggak Mbak ada di titik itu? Kalau putus asa itu insya Allah kalau saya sih enggak, karena saya tahu kita lakukan dengan senang hati. Jadi kalau ada yang putus asa, mungkin dia melakukannya dengan kurang senang hati. Oh, gitu. Jadi semua kan pasti ada prosesnya, kayak gitu. Jadi kita jalani aja dengan suka. Kita jalani juga dukanya, kayak gitu. Sepakat. Memang harus dilakoni dengan sepenuh hati. Tentang bagaimana profil usaha yang hari ini digeluti oleh Mbak Dian ini kita akan simak dalam profil berikut ini. Boleh ditampilkan videonya? Dan apabila tak bersamamu, kupastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin.
Ini adalah gambaran atau suasana di tempat Mbak Dian ya. Iya, Ini yang betul. di alamat mana nih? Ngampel atau di Ini yang di Balawarti? Iya, Balawarti di Jalan Medang Kamulan. Jadi kompleks perumahan GG Permai Oh, depan. Jadi ada aktivitas seperti itu, bayi itu pakai ini nggak biasanya reservasi online kah? Ada IG-nya ya? Iya, ada. IG-nya mungkin nanti bisa di-follow. Jalani Baby Spa dunia Kediri, jadi bukan dia. Baby Spa Kediri. Baby Spa Ada Kediri. aktivitas seperti itu yang dilakukan. Reservasinya bisa lewat online WhatsApp begitu kah atau Iya, bisa? WA. Jadi kita ada WA-nya masing-masing, nanti bisa di Catat ya di catat. sana. Baik. Betul. Ada tampilan video lain boleh ditampilkan juga untuk kita Dan share ke apabila pemirsa. Nah, kalau tadi bayi ini yang maunya jalani dunia tak seindah kemarin. Baik, baik. Ide awal bikin usaha seperti ini bagaimana tuh? Selain adaptasinya udah mulai dari karyawan ya. Boleh Dari cerita? Dan karena saya suka pijat, Mbak. Sama dong. Nah, itu bisa digali dulu. Bisa juga potensial terpendam. Tapi kan biasanya suka dipijat nggak bisa mijat, itu masalahnya. Kalau ini gimana tuh? Saya suka pijat karena saya suka pijat, saya suka anak-anak. Ya. Iya, saya gali aja, saya latih, saya ikut pelatihan-pelatihan. Ya, ya. Akhirnya ya bisa akhirnya memijat. Oh gitu. Iya. Jadi enjoy aja. Enjoy Itu perlu aja. teori nggak sih? Tetap perlu teori karena kan bagaimanapun juga kalau untuk massage kan kita harus mengetahui strukturnya tubuh itu seperti apa. Itu yang didapat saat pelatihan-pelatihan itu ya. Ya, Oh. jadi biar tidak salah urat itu. Jadi penting kayak sekali apa. untuk ikut pelatihan formal untuk mengasah skillnya. Perlu sekali. Butuh waktu lama nggak biasanya kayak gitu tuh Mbak? Kalau kita sudah senang ya sepertinya enggak sih. Oke. Kita bisa cepat menerima ilmu kalau dengan senang hati. Ya, ya. Intinya benar-benar ini dari passion itu tadi, maka yang dilakukan juga pastinya sesuai dengan apa basic yang didapatkan pelatihan-pelatihan itu ya. Iya, betul. Kemudian bikin rumah spa itu kan juga tidak semudah membalikkan telapak tangan. Iya, Butuh betul. proses di dalamnya. Boleh cerita nggak dari awal gimana tuh? Jadi dari awal saya nggak langsung membuka tempat. Jadi saya datang ke rumah. Jadi kan sekarang ada medsos ya Mbak Yuni ya, Ya, bisa kita manfaatkan untuk periklanan. Jadi kita home promonya care. lewat medsos ya. Betul. Kita datang dulu home care. Oke. Kita datang ke rumah-rumah. Ketika sudah rame, kiranya kita sudah kewalahan. Dari Bikin situlah rumahnya. ya. Ya, base-nya bikin gitu ya. Bikin, Itu akhirnya. dilakukan pada saat masih jadi karyawan atau setelah tidak? Setelah masih karyawan saya sudah mulai melakukan door to door itu tadi, home care, Home care itu ya? Iya, Hmm, sudah mulai nyicil saya. gitu ya. Aduh. Iya. Bisa dibayangkan berarti kanan kiri ya. Iya, betul. Jadi Untuk melihat bagaimana potensi pasar tuh gimana tuh, Mbak? kalau saat ini saya rasa pengetahuannya ibu-ibu yang milenial sekarang ya Ya. Mbak, jadi untuk baby spa itu sangat bagus sekali. Emang dibutuhkan ya. Dibutuhkan sekali. Dan pendek kata begini, laku ketika itu dibuka untuk segmennya orang Kediri. Iya. Jadi untuk ibu-ibu muda itu sekarang lebih menyukai sepertinya seperti baby spa ya, lebih modern dengan ruangan yang sangat pro dengan Nyaman. anak. Iya, jadi nggak perlu kita yang pemaksaan untuk memijat dengan Biasanya harus kan anak dipaksa, ada akhirnya yang trauma. mau, ada yang sangat tidak mau pola begitu. Iya, betul. Heeh. Jadi dengan kayak gitu mereka datang bermain seperti biasa, kita ajak ngobrol, akhirnya pijet ya sampai selesai ya, enjoy aja. Gitu ya, Iya. gitu ya. Harus kuncinya telaten itu tadi. Telaten aja ya. Ada nggak pasien yang dia kolik begitu nggak mau tapi orang tuanya tetap maksa tolong dong begitu, ada nggak? Banyak juga. Bermacam-macam. Tips dan triknya gimana tuh kalau udah ngadepi situasi kayak gitu, Mbak? Nggak apa-apa, kita malah lebih ini ya,
Jadi tetap aja kita pendekatan dengan si kecil. Jadi kita ajak ngobrol, kita ajak bermain. Ya. Nanti kalau dia menangis, kita jeda sebentar, kita kasih minum, mungkin nanti tenang lagi. Biasanya seperti itu, Mbak Yuni. Baik. Kalau melihat dari, sekali lagi saya ulang tentang bagaimana segmen pasar hari ini, sampai apalagi Mbak Dian ini adalah ketua dari Asosiasi Spa Terapis Indonesia untuk DBC Kediri. Ya. Banyakkah di Kediri yang juga terdaftar ya, maksudnya di apa ini ASTI itu? Kalau yang untuk terdaftar mungkin ya ada beberapa, Mbak. Puluhan? Ya, sekitar puluhan yang belum ada di ratusan ya? Belum ratusan. Kota Kediri ya saya bilangnya. Kebetulan saya kota dan kabupaten. Oh ya. Berarti Sementara komplit ya. iya masih memegang kota dan kabupaten. Ya. Baik. Dan artinya kalau udah ikut asosiasi itu secara tidak langsung terlegalkan atau bagaimana sih mekanisme untuk membuat rumah spa? Apakah sama dengan, kan ada tuh yang khusus pijat terapis gitu, tuh sama nggak? Jadi itu nanti bisa untuk sebagai salah satu syarat mendirikan spa. Jadi Berarti harus izin ya? ya, Ke? jadi ke Kantor perizinan? kantor perizinan dulu, nanti ada beberapa syarat yang diajukan, salah satunya rekomendasi dari ASTI. Oh. Nah, itu nanti baru mencari kita kalau. Nah, untuk rekom sendiri kita ada beberapa persyaratan juga. Salah satunya harus kompeten, kayak gitu. Nanti ada sertifikat terlampir kalau sudah lulus uji kompetensi, Oh, gitu. seperti itu. Jadi nggak abal-abal kalau udah punya megang izinnya itu. Iya. Apakah banyak juga yang belum berizin gitu, belum bergabung ke ASTI maksudnya? Sepertinya banyak juga. Gitu. Iya. Tanggung resiko ya kalau udah seperti itu. Iya, Itu betul. ngaruhnya ke konsumen, kepercayaan publiknya, atau suatu saat kalau ada, ini mohon maaf ya, razia belum berizin dia bisa ditutup, Mbak? Iya, bisa Oh gitu. saja ya. Pernah ada yang kejadian seperti itu karena dia hampir ditutup, akhirnya merapatlah ke ASTI agar dapat legalitas gitu. Sepertinya kok Macam-macam ya. iya, macam-macam sih, Mbak. Yang sampai seperti itu belum, kalau sudah kelabakan belum, tapi mereka sudah sadar diri, misalkan mau mendirikan pasti harus ada izinnya, merapat ke saya. Baik. Ke ASTI, bukan Baik. ke sayanya, ke ASTI-nya. Medsosnya juga ada ya ASTI nih ya, khusus ASTI-nya. Ada ASTI provinsi, ada, sementara Gitu. kita gabung dengan Ikutnya provinsi. provinsi Jadi kalau mau Surabaya. cari yang di daerah untuk wilayah kabupaten kota, Bu, ketuanya ada di sini nih, Asosiasi Pijat Terapis ya, apa namanya tadi? ASTI, Asosiasi Spa Terapis Terapis kok Indonesia. pijat terus sih saya dari tadi. Karena memang sebetulnya kan alih bahasa aja ya. Kalau kita Iya. orang Kediri gimana? Mau kemana sih? Mau spa, padahal juga Pijat. pijat. Pijat urut. Iya betul. Tapi ketika ada alih nama itu rasanya juga lebih keren gitu Iya, ya. betul. Ada plus-plusnya nggak biasanya, Mbak? Tambah lulur dan ini. Iya, kalau untuk spa sendiri ada beberapa kriterianya. Jadi ada penambahan lulur, masker, lalu sauna, mandi, terus berendam susu. Relax. Ya. Benar-benar relaksasi ya. Per paket begitu atau udah lengkap masuk ke di spa itu akan dapat paket seperti itu dengan harga sekian gitu? Kalau di tempat kita tidak dengan harga yang sangat mahal, enggak, Mbak. Kita terjangkau aja. Jadi cukup dengan 180.000 sampai 190 itu sudah satu paket. Semua komplit begitu? Ya, ada massage full body, totok wajah, Waduh. lulur, scrub, masker. Terus dia waktu berapa jam untuk seperti itu, Mbak? Itu 2,5 jam. Waduh, benar-benar memanjakan. Me Iya, time. me time untuk mam. Iya, siapkan. Yang paling rame biasanya hari apa tuh, Mbak? Kita cari yang sepi aja deh. Yang paling rame tentunya weekend, Weekend saat ya liburan itu. Anak-anak bisa suruh ngomong bapak-bapak ya. Oh, iya. Emak waktunya me time Me gitu. time gantian ya, Mbak ya. Untuk Mas ini artinya ada indikator juga ketika rame atau enggaknya. Itu saya mau bilang tingkat kesadaran tidak ya, tingkat kesadaran me time maksudnya. Artinya banyak juga perempuan-perempuan di Kota Kediri itu sudah mulai sadar untuk memanjakan diri mereka atau relaksasi begitu, Mbak. Menurut saya karena tempat saya rame ya, Mbak. Ya menurut saya sudah sadar. Mungkin karena mereka kan
juga sehari-hari bekerja, mengurus si kecil. Mungkin saat suami sudah libur, wah waktunya kesempatan nih ya. kesempatan Orang untuk- cuma 2,5 jam ya. betul. Izinnya setengah hari tuh. Iya. Itu biasa dengan sepaket nggak? Ada anak, ada ibu gitu? Iya ada Mbak. Jadi ada untuk perawatan baby, anak, lalu mam. Jadi biasanya para ibu-ibu itu kalau putranya sudah TK, sudah SD, itu mereka minta yang satu ruang. Jadi barengan Oh treatmentnya. bisa dilayani seperti itu? Bisa, ada. Keren ya. Iya, jadi barengan dengan putrinya kayak gitu. Kemudian kalau untuk paket anaknya sendiri seperti apa tuh Mbak? Paket anak ada kids spa sama juga masas, lulur masker itu ada yang khusus sampai anak-anak. segitunya ya? Iya. Lalu Durasinya mandi. juga sama tuh selama itu. Kalau Buat saya lama ya untuk- 2 jam tuh. Iya, Bisa-bisa lama, kalau Mbak. kita tidur tengkurap nyesek dapatnya. Nggak, tapi nanti kalau sudah perawatan gitu mereka katanya kok cepet banget ya Mbak 2 iya? jam Oh setengah iya? terasa ya. Karena kan banyak ya ininya tahapannya. Tahapannya banyak. Kalau anak-anak untuk masas itu 45 menit cukup. Oke. Kalau untuk berendamnya nanti biasanya terserah mereka. Baik. Begitu. Berarti ini khusus ibu ya, tidak boleh ada cowok di sana. Tidak boleh. Jadi Oke. khusus bayi, anak, dan Ibu. Remaja putri juga ibu. Oh gitu. Iya. Kasihan deh yang cowok-cowok Bapak-bapak. udah mulai Ah, ini. iya. Oke lah, saya reservasi. Maaf Anda salah alamat gitu. Baik. Jadi kunjungi laman medsosnya di IG ada ya, Facebook. Di Baby Spa and Mom gitu ya. Di Baby Spa Kediri. Kediri, di Iya. Baby Spa Kediri. Reservasi juga kalau mau nginbox bisa ya. Bisa. Dilayani. Dilayani. gitu. Aduh keren. Saya tuh paling seneng kalau dengar cerita bagaimana mereka memulai usaha dengan kesenangan hati, meskipun saya bisa tebak pasti ada proses di mana naik turun gitu. Iya. Boleh nggak cerita dukanya di bagian mana tuh? Berapa lama ini? Berapa lama jalan bisnisnya? Kalau saya dari 2017. Nah kan, coba saya Sudah tanya lama. pas pandemi kemarin gimana ceritanya Mbak? Iya. Jadi pandemi kemarin kita benar-benar ini ya Mbak ya, saring. Jadi kita saring. Dalam artian seperti ini Mbak, kita ada kuis ada ya data yang harus diisi. Kalau ada yang sedang batuk pilek, maaf tidak bisa. Jadi benar-benar harus ya. Jalani dunia. Lalu selain itu kita juga ada layanan home care. Oh gitu. Datang ke rumah. Jadi kalau yang lain mungkin ada pelemahan di bidang usaha. Iya. Kalau kita sepertinya malah mencari Banjir order. iya banjir order Uh-uh. untuk datang ke rumah. Oh gitu Iya, ya. datang ke rumah-rumah. Duh pemirsa, ternyata prospek bagaimana kalau kita langsung buka saja. Tapi menarik sekali ya Mbak ya, ketika di saat yang lain tiarap ternyata bisnis spa ini berkembang, tapi home care, lebih ke home care. Home care. Memang kalau yang datang ke outlet sedikit ada penurunan ya Mbak ya. Tapi untuk yang datang kita Cari aman, nih Iya, pelanggan cari betul. aman biasanya. Layanan home care Iya. itu naik. Itu ada nggak yang dari Tulungagung minta datang gitu? Ada Mbak. Ada? Ada. Kita datang gitu. ke Tulungagung. Berarti tinggal totalan belakang aja ya, tambah Iya. transportnya gitu. Iya, tambah transport. Kalau sudah cocok, kalau nggak cocok. Udah melihat ruangannya memang sangat representatif sekali ya, support begitu. Jadi berasa nyaman para baby ini. Sebenarnya gampang kerjaan terus Mbak. Kalau nggak ada yang cukup bisa keseleo juga ya nah. Iya. Kadang kalau pas nangis kan ini kalau pas anak enak ya Mbak ya. Ada juga yang sampai ini Iya. gitu. Pola kita harus pendekatan. Jalani Berarti ini ilmu psikologinya harus dapat ya, psikologi anaknya. Harus ke anak-anak. Kalau zaman dulu kan itu mbah dukunya kan Iya. apa disuruh punya kayak punya gitu Mbak. Jalani Ada ini semua ini. Ini tiup ya biar fokus ya, pakai masker juga mbak-mbaknya. dan apabila Jadi luar biasa sekali kalau melihat bagaimana upaya untuk survive bertahan yang dilakukan oleh kawan-kawan kita, terutama ini jangan pernah sepelekan emak-emak berdaster. Ya, betul. Kalau dikata Mbak Dian di rumah nggak pakai daster kayaknya bohong deh. Tapi ketika udah tampil show off begini,
lihat bagaimana bisnis ini bisa berkembang pesat hari ini sampai akan buka cabang ketiga ya. Cabang ketiga. Baik, baik. Nah, tips sukses bagaimana membuka sebuah peluang usaha yang hari ini ditularkan oleh Mbak Dian kita semua. Semoga bisa menginspirasi, mengilhami begitu ya. Amin. Harapannya begitu. Karena bagaimana menggali potensi diri menuju kesuksesan itu nggak mudah. Saya ingin tahu Mbak, bagaimana menggali potensi diri menuju kesuksesan versi Mbak Dian dalam sebuah plot pendek saja. Tidak ada yang bisa membuat kita sukses selain diri kita sendiri. Baik. Gitu. Dan tentunya semua berkat usaha, doa gitu ya. Betul. Siapa yang paling mendukung? Yang paling mendukung tentu orang tua dan suami ya Mbak ya. Ya. Dan kerabat-kerabat dekat saya. Seperti kakak saya yang sedang Ya, mengantar Betul. selalu support dari awal. Dalam bisnis apakah juga melibatkan keluarga begitu? Support yang saya butuhkan. Jadi support dari mereka yang membuat kita semakin semangat. Oke. Seperti Pernah itu. berpikir nggak bahwa kelak ini akan berkembang, harus buka cabang, harus nambah begitu, kemudian bagaimana nanti mengelolanya? Pernah nggak ada sebelum pada akhirnya seperti itu ya hari ini? Nggak ada sih. Saya dulu nggak berpikiran sampai di Baby Spa akan sebesar ini. Nggak ada pikiran seperti itu. Kita jalani aja. Ternyata banyak permintaan, banyaknya pelanggan yang tidak tertampung. Akhirnya kita membuka lagi cabang kedua, Baik. begitu. Dan ini akan berlanjut ke cabang ketiga. Baik, baik. Tidak semua berjalan mulus, tentu ada halang rintang di sana ya. Dan beberapa teman saya yang buka spa itu juga pada akhirnya harus gulung tikar begitu. Betul. Belajar dari itu apa yang harus dipelajari versi Mbak Dian nih? Memang kalau ada kendala memang ada ya Mbak ya setiap usaha, tapi ya tetap semangat saja. Kita memberikan pelayanan yang terbaik, atau nanti juga pelanggan akan mencari. Mereka sudah sangat bisa menilai kalau di sini pelayanannya sangat baik, Memuaskan. berkualitas seperti Ya. itu. Pasti nanti akan dicari. Oke, menjaga konsistensi untuk berkarya itu tadi yang mungkin juga tidak semua dari, atau mungkin karena hari ini Mbak Dian fokus di satu bidang ini gitu artinya. Salah satunya juga itu harus fokus satu titik. Jadi tidak bercabang-cabang Tolak-tolak, ya. betul. Fokus dengan diri sendiri, fokus dengan usaha diri sendiri. Itu aja sih Mbak. Baik, baik. Ini luar biasa sekali Mbak Dian Ratnawati, Palem Turi angkatan 2005 yang hari ini beliau adalah owner dari The Baby Kids and Mom Spa Kediri. Kemudian juga Ketua ASTI atau Asosiasi Spa Terapis Indonesia DPC Kediri yang membawahi kabupaten dan kota. Jadi Anda pemirsa yang mungkin tertarik melirik bisnis ini, yang ingin kerjasama juga Mbak Dian terbuka ya, open ya. Iya. Kadang kan dia ada space, ada tempat, silahkan monggo Mbak Dian, kita bagi hasil begitu misalnya. Terbuka kok untuk peluang itu ya. Kalau seperti Mbak Dian ini udah boleh melatih apa istilahnya trainer begitu belum? Itu nanti ada ininya sendiri Mbak. Ada pelatihan seperti pelatihannya sendiri dari Siap. BNSP. Kebetulan saya masih fokus di usaha, jadi belum untuk sebagai trainer. Ya gitu. Sebagai trainer karyawan iya, tapi kalau untuk trainer yang di luar sepertinya masih belum. Oke. Jadi nah ini foto ditampilkan pelantikan Ketua DPC ASTI Jawa Timur dalam Musda ASTI ASPI. Apa nih Mbak? Boleh diceritakan? Jadi ini ada dari beberapa kota ya Mbak ya, nggak Kediri aja. Ini jadi di bawah pusat provinsi itu ada dari daerah Malang, Sidoarjo, Jember, Ya. se-Jawa Timur ini Mbak, Wow. termasuk Kediri. Nah ini Kumpul. pelantikannya Dan kebetulan waktu Bu itu. ketua Kedirinya, DPC Kedirinya Mbak Dian ini pemirsa. Kebetulan ya. Dan eksis aktif karena salah satu jalur menuju legalitas untuk bisa mendirikan spa Spa. ini lewatnya ASTI ini. Iya. Jadi sering wirawiri ke Surabaya, Surabaya akhirnya juga. Saya bayangkan. dimintain tolong. Saya bayangkan kalau konsumennya, customernya itu harus Mbak Dian gimana tuh ngatur waktunya?
Maksudnya Mbak Yuni kalau custom Mintanya ya pelanggannya minta, saya pokoknya minta Mbak Dian gitu. Tetap. Yang dilayani. Iya, tetap janjian dulu ya. Janjian dulu. Oke. Tetap banyak juga yang seperti itu. Jadi request kayak gitu. Saya oke. request rapisnya Mbak. Ada casnya Dian. loh bilang gitu. Baik. Aduh, senang sekali saya bisa ngobrol dengan Mbak Dian yang ternyata juga dalam senyum kalemnya yang saya dapati dari kemarin kan cuma senyum kalem gitu aja ya. Tapi ternyata ada power yang ditandem di sana. Semoga untuk launching kapan tuh untuk cabang yang ketiga di mana? Di Jalan Veteran. Jadi depannya Semea Negeri, gedung Semea itu. Kok sama semua barat sungai semua tuh Mbak? Kapan nih kebagian jatah yang di selatan sungai? Selatan sungai. Tuh. Ada yang di Mbalowerti tapi semoga bisa tambah lagi nanti Amin. berikutnya. Amin. Baik, sukses selalu untuk Mbak Dian. Semoga juga banyak hal positif yang bisa dibagi untuk pemirsa hari ini, semakin menginspirasi. Jadi pantang menyerah, pokoknya gali potensi ya Mbak ya. Iya betul. Oke. Saya ingin ada sebuah closing statement untuk pemirsa Doa TV di kesempatan ini tentang bagaimana menggali potensi diri menuju kesuksesan yang bisa ditularkan untuk kami semua. Silakan. Kenali diri sendiri, gali potensi yang ada dalam diri, termasuk dengan passion kita, dan jangan menyerah. Jangan menyerah. Saya sepakat dengan Anda dan semoga ini bisa menginspirasi kita, mengilhamkan kita untuk punya kemauan menggali potensi. Karena semuanya kalau nggak ada kemauan dari diri juga percuma ya Mbak Dian ya. Iya betul. Baik, saya harus undur diri. Terima kasih untuk kisah sukses yang luar biasa. Palem Turi, angkatan 2005, kawan Anda saat ini di sini. Semoga profil sukses yang dihadirkan hari ini bisa menambah inspirasi untuk Anda semua. Kami hadir tidak hanya di kanal lokal tapi juga lihat streaming YouTube. Karena itu karena Anda terlewat, silahkan cari kami di YouTube. Saya undur diri, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dian. Iya sama-sama.